Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini, silahkan mari kita berdoa bersama-sama dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pola lantai tari, siklus air, dan kekeringan tanah. Ya, jadi pola lantai tari itu ada bermacam-macam. Maksudnya yaitu tentang gerak-gerak tari yang dilakukan oleh penari dalam suatu kegiatan tarian. Yang selanjutnya yaitu tentang siklus air. Siklus air yaitu terjadinya air. Air itu ada banyak, air tanah, air hujan, dan air laut. Sebagai media penjelasan dari Bapak, silahkan melihat video berikut ini dengan seksama. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. B. Penari bergerak melalui garis diagonal. C. Penari bergerak melalui garis horizontal. D. Penari bergerak melalui garis diagonal. E. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. F. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nomor A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nomor B. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Nomor C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nomor D. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Nomor E. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Nomor F. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Siklus air dan bencana kekeringan. Untuk memahami materi ini, silahkan simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Kita mulai. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia.
Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Bapak. Tadi videonya menjelaskan tentang tari-tarian, pola lantai gerak tari, dan siklus air dan kekeringan. Jadi kita harus bisa melestarikan kebudayaan Indonesia. Salah satunya yaitu tari-tarian, agar kebudayaan kita tidak dibajak oleh negara lain. Selanjutnya yaitu siklus air. Siklus air merupakan pelestarian air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan bagi manusia. Salah satunya yaitu untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri dan pertanian. Siklus air terjadi karena air di permukaan bumi menguap di udara dan menjadi awan. Setelah menjadi awan, turun hujan dan membasahi tanah, dan air hujan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, dan air yang tidak bisa meresap ke tanah akan mengalir dari atas ke rendah yang biasa disebut sungai, danau, dan lautan. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi kita harus bisa meminimalisir penggunaan air bersih. Harus bisa menggunakan air secukupnya agar tidak terjadi kekeringan pada lingkungan kita. Yaitu tadi penjelasan dari Bapak. Untuk tugas dari Bapak, silahkan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari di rumah dan mengidentifikasi tanah-tanah yang ada di sekitar lingkungan kalian. Bagaimana keadaan tanah tersebut, seperti itu.
Mungkin dari Bapak cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.